Jumpa lagi di channel Pembelajaran Matematika, channel Diana Hendiana. Kali ini kita akan mempelajari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Semangat belajar! Pada trigonometri dikenal istilah sinus, kosinus, dan tangen, atau biasa disingkat seperti ini. Sinus adalah perbandingan sisi depan dan sisi miring pada segitiga siku-siku. Sedangkan kosinus adalah perbandingan sisi samping dan sisi miring. Adapun tangen adalah perbandingan sisi depan dan sisi sampingnya. Untuk mempermudah, kita bisa singkat dengan sin demi, kosami, tan desa. Ayo diingat lagi, sin demi, kosami, dan tan desa. Sekarang permasalahannya, manakah yang dimaksud dengan sisi depan, sisi miring, dan sisi samping? Perhatikan segitiga siku-siku berikut ini. Yang bisa kita tentukan terlebih dahulu adalah sisi miring. Masih ingat sisi miring? Kalau lupa, ada di video sebelumnya ya. Sisi miring merupakan sisi terpanjang pada segitiga siku-siku, atau lebih mudahnya adalah sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku. Untuk menentukan sisi depan dan sisi samping, harus ada sudut yang menjadi acuan, misalkan sudut alfa. Maka sisi depan dari sudut alfa adalah sisi yang berada tepat di depan sudut alfa. Sedangkan sisi samping adalah sisi selain sisi miring dan sisi depan. Selain sinus, kosinus, dan tangen, ada juga yang namanya kosekan, sekan, dan kotangen, atau bisa disingkat seperti ini. Ketiga trigonometri ini merupakan kebalikan dari sinus, kosinus, maupun tangen. Sehingga bisa kita rumuskan menjadi kosekan mi per de, artinya miring per depan. Untuk sekan, karena ini adalah kebalikan dari kosinus, maka kita bisa rumuskan mi sa, yaitu sisi miring per sisi samping. Untuk kotangan merupakan kebalikan dari tangen, yaitu desa menjadi sa de, yang berarti samping per depan. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut ini. Nomor 1. Diketahui soal berikut. Sebelum kita mengerjakan, coba mana sisi miringnya? Bisa ditentukan? Ya, sisi miring adalah sisi X. Kemudian sisi depan dari alfa adalah 9. Dan satu sisi lagi, ini merupakan sisi samping. Untuk menentukan sinus, depan per miring. Tapi permasalahannya, sisi miringnya belum kita ketahui, masih berupa X. Maka langkah pertama, kita harus mencari dulu nilai X-nya. Bagaimana cara mencari nilai X? Bisa kita gunakan teorema Pythagoras, ya, atau lebih lengkapnya lihat video yang sudah pernah di-upload di channel ini. Oke, perumusannya adalah sisi miring kuadrat merupakan penyumlahan kuadrat dari dua sisi yang lainnya, yang berarti X kuadrat sama dengan 9 kuadrat plus 12 kuadrat. Didapatkan 81 ditambah 144. Dan setelah dijumlahkan hasilnya 225, yang kita butuhkan adalah panjang dari X, sehingga kita akan mengakarkan nilai 225. Sehingga didapatkan panjang X adalah 15. Dengan demikian, semua sisinya sudah lengkap ya. Maka kita bisa mulai menuliskan perbandingan dari sinus alfa. Sinus alfa rumusnya adalah apa tadi? Sin demi, depan per miring. Depan dari alfa adalah berapa?
9 dan miringnya adalah 15 ya, karena X-nya sudah kita dapatkan ya. Kemudian ini bisa kita sederhanakan, kira-kira dibagi berapa? Dibagi 3 ya, karena atas dan bawah atau pembilang penyebut bisa dibagi 3 dua-duanya, sehingga didapatkan 3/5. Yang berikutnya adalah kosinus. Kosinus alfa, rumus kos adalah sami ya. Ingat, kosami. Nah, berarti sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sisi samping dari sudut alfa adalah 12 dan sisi miringnya adalah 15. Sehingga didapatkan 12/15. Ini bisa juga kita sederhanakan. Caranya bagaimana? Ya, bagi dengan bilangan yang sama. 12 sama 15 kira-kira bisa dibagi berapa? Dibagi 3 juga ya. Jadi didapatkan 4/5. Kemudian yang berikutnya adalah tangan alfa. Rumus tan apa? Tan desa. Ya, berarti depan per samping. Depannya berapa? Depannya adalah 9 dan sampingnya adalah 12. Begitu juga pecahan ini bisa kita sederhanakan, yaitu dibagi 3. 9 bagi 9 3, 12 dibagi 3 adalah 4, sehingga jawabannya adalah 3/4. Bisa dipahami untuk nomor 1? Oke, semoga mudah ya. Nomor 2. Diberikan segitiga seperti berikut ini. Nah, tentukan tangen alfa, kosinus beta, kosekan alfa, dan kotangen beta. Nah, bedanya dengan yang nomor 1, di sini ada 2 sudut yang menjadi acuan kita, yaitu alfa dan beta. Makanya tolong harus lebih teliti. Oke, langkah pertama seperti biasa kita tentukan sisi miring. Karena sisi miring dilihat dari mana saja tetap dia statusnya sebagai sisi miring. Sedangkan untuk sisi depan dan sisi samping ini harus kalian perhatikan lebih teliti ya. Dari alfa sisi depannya adalah 1. Tapi 1 ini merupakan sisi samping untuk beta. Bisa dipahami ya? Lihat tanda panahnya. Jadi dari alfa tarik panah, nah itu berarti sisi depan dari alfa. Ya. Kemudian untuk beta, sisi depannya adalah 3. Ya. Dan 3 merupakan sisi samping untuk alfa. Oke, dengan demikian kita bisa coba untuk menjawab pertanyaan tadi. Yang pertama yang dimintanya adalah tangen alfa. Rumus tan desa. Tan desa. Ya, depan per samping. Ya, karena yang dimintanya dilihat dari alfa, maka depannya adalah 1 dan sampingnya adalah berapa? 3 ya. Jadi tangen alfa adalah 1/3. Yang kedua, kosinus dari beta. Lihat beta sebelah kiri ya. Nah, rumus kosinus apa? Rumus kosinus adalah sami, kosami. Berarti samping per miring. Dari beta sampingnya mana? Sampingnya adalah 1 ya. Sedangkan miringnya adalah akar 10. Jadi didapatkan 1/10. Sudah selesai? Belum, ingat lagi ya. Akar itu tidak boleh menjadi penyebut ya. Makanya ada istilahnya merasionalkan penyebut. Masih ingat pelajarannya? Kalau lupa bisa juga dicek di channel ini ya. Oke, cara merasionalkan penyebut kita tinggal mengalihkan dengan akar yang sama atas dan bawah, sehingga kita bisa dapatkan 1 kali akar 10, 1 akar 10 ya. Nah, yang bagian bawahnya akar 10 kali akar 10 adalah 10, sehingga
didapatkan 1/10 akar 10. Kemudian yang ketiga adalah kosekan dari alfa. Kosekan, ayo diingat lagi, kosekan itu kebalikan dari sinus ya. Jadi yang harus diingat adalah sinus alfa. Rumusin apa? Rumusin demi. Berarti untuk kosekan bukan demi tapi mide ya. Miring per depan. Oke. Miring dari alfa mana? Akar 10 ya. Sedangkan depan dari alfa adalah 1. Jadi didapatkan akar 10/1. Akar 10 dibagi 1 berapa ya? Akar 10 ya. Yang terakhir adalah kotangan beta. Kotangan kebalikan juga ya. Kebalikan dari tangan. Kalau rumus tangan adalah tan desa, maka untuk kotangan bukan desa tapi sa de, samping per depan. Coba lihat sekarang sudut beta. Sudut beta sampingnya berarti adalah 1 ya, sedangkan depannya adalah 3. Selesai semuanya. Mudah kan? Sangat mudah kita mempelajari mengenai perbandingan trigonometri. Ya, silakan dipelajari. Semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.